Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai senjata perang. Kalau perang dengan ini, saya berani. Tetapi kalau saya satu orang, ternyata musuhnya 10 orang, saya pasti lari. Satu orang musuhnya 3 orang, saya lari. Karena apa? Pasti kalah karena dikeroyok. Dan saya juga tidak tega untuk memukul orang lain. Itu kalau pertimbangan perang atau perkelahian. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang perhitungan kita mengikuti Yesus. Kalau kamu mau mengikuti aku, tetapi kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, saudaramu laki-laki, dan saudaramu perempuan, maka kamu tidak pantas menjadi muridku. Kalau kamu tidak menyangkal diri dan mengikut aku, maka kamu tidak pantas menjadi muridku. Kalau kamu ingin mendirikan menara, maka kamu harus duduk dulu menghitung biayanya, semacam RAPP. Maka kalau kamu sudah menemukan, kamu nanti bisa membangun sesuai dengan anggarannya. Kalau tidak, kamu bisa dikatakan orang, lihat, dia membangun tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Itulah perencanaan. Lalu kalau kamu berperang, misalnya kamu punya pasukan 100.000 dan musuhmu 200.000, kamu harus berpikir ulang. Apakah dengan 100.000 pasukanmu kamu bisa membinasakan atau melawan, mengalahkan musuh yang 200.000? Kalau tidak, kamu harus menyiapkan suatu perdamaian, syarat-syarat perdamaian, supaya kamu tidak dimusnahkan dan kamu kemudian tetap eksis dan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengikuti Yesus mempunyai spiritualitas. Salah satunya adalah diskreta caritas, cinta bijaksana. Kita diminta untuk bijaksana, bahwa ternyata apakah benar makna kita harus membenci bapak ibu kita, kita harus membenci saudara laki-laki, saudara perempuan kita. Seperti apa yang dikatakan dengan membenci itu, dan juga dengan pertimbangan membangun menara dan melawan 200.000 prajurit musuh tadi. Kita diharapkan tentu saja mempunyai kebijaksanaan di dalam berbuat kasih, di dalam meletakkan iman kita kepada Tuhan, di dalam menggelendotkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka disitulah kita selalu mengatakan ketaatan iman yang 100%, yang total. The providence of God. Tuhan yang hanya bisa kita andalkan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Ignatius pernah menulis dalam kisah buku hariannya ketika pada awal-awal dia bertobat. Sebagai bangsawan dia mempunyai pakaian yang glamor, perang, pedang yang hebat, semuanya terpilih karena ingin sukses menang dalam setiap pertempuran. Suatu saat ketika dia mulai bertobat, dia bertemu dengan gelandangan dan dia menyerahkan pakaian perangnya, menyerahkan tombaknya, menyerahkan mahkotanya, menyerahkan segala yang dia miliki, sepatunya perang, semuanya diberikan kepada gelandangan tadi. Maka senang sekali gelandangan tadi. Tetapi suatu saat dia setelah itu mengganti pakaiannya dengan karung dan dia seperti pengemis berjalan-jalan sambil minta-minta.
Maka suatu saat ada prajurit yang datang mengejar dia dan bertanya, apakah benar dia menyerahkan segalanya kepada orang atau gelandangan ini karena dia dituduh mencuri. Gelandangan itu ketakutan, dia pucat setengah mati. Lalu Ignatius mulai berpikir di dalam discernmentnya, di dalam mulai pembedaan rohnya. Rupanya berbuat baik pun harus hati-hati dengan perhitungan karena bisa mengorbankan orang lain. Untung dia ditemui, kalau tidak maka gelandangan yang menerima kebaikan dia tadi bisa ditangkap, dihukum mati, dituduh pencuri, mencuri pakaian-pakaian kesatria. Suatu saat juga ketika dia berdebat dengan orang yang tidak menghormati Bunda Maria, sedang dia naik kereta atau naik kereta kuda, maka kemudian berpisahlah orang yang tidak menghormati itu di jalan yang lain, di persimpangan menyusul, mendahului. Ketika mendahului, dia masih melihat dari jauh orang yang membenci Bunda Maria itu berjalan lewat kanan. Dia kemudian melepas kekang kuda itu. Kalau lurus lewat kanan, saya akan mengejar orang yang menghina Bunda Maria tadi. Akan saya bunuh. Maaf ya. Tapi kalau ternyata kuda ini berbelok ke kiri, maka saya pun tidak akan mengejar orang tadi dan melanjutkan pesiaran saya. Dan akhirnya memang keledainya itu atau kereta kudanya berbelok ke kiri dan dia tidak jadi mengejar orang itu. Tetapi itu juga setelah dia nanti dewasa atau bijaksana, dia mulai menulis bahwa ini suatu pertimbangan kebijaksanaan kekang kuda yang keliru. Tidak akan kebijaksanaan itu atau diskreta karitas itu dibiarkan begitu seperti kekang kuda, tetapi harus dipertimbangkan masak-masak. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga mencoba untuk berbuat sesuatu dengan kebijaksanaan, diskreta karitas, cinta yang bijaksana. Kalau orang mau menjago sebagai parlemen, anggota parlemen, sebagai presiden, dia membagi-bagi uang, membantu, pasti kita berpikir itu pasti untuk kedudukan kursi nanti supaya dipilih. Tetapi ketika orang sederhana tidak menjago apapun dan dia membantu orang-orang tanpa harus mengekspos di depan medsos atau surat kabar atau media sosial yang lain, maka dia pun mungkin menjadikan sesuatu yang tidak kelihatan, hanya Bapa yang melihat dan dia akan mendapatkan balasannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.